Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Mose, NIM 18704040. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari seminar epidemiologi dengan judul yang saya ambil, yaitu hubungan kecanduan game online dengan perilaku agresif pada anak remaja. Bab 1, latar belakang, perkembangan teknologi saat ini semakin pesat memberikan kemudahan dan manfaat bagi manusia. Salah satu contoh teknologi yang memberikan manfaat hiburan adalah game online. Di kalangan remaja, game online sangat diminati karena game online sebagai media hiburan di waktu senggang. Biasanya mereka bermain game online kira-kira 3-4 jam ataupun lebih. Remaja pada zaman sekarang tidak bisa terlepas dari gadget. Gadget tidak hanya digunakan untuk alat komunikasi, malah cenderung untuk kegiatan online, salah satunya game online. Lingkungan game didasari dengan plot kekerasan, agresi, bahkan intimidasi gender. Bila dimainkan akan memicu perilaku menyimpang karena aksi dalam game membutuhkan tindakan yang dilakukan pemain. Masa remaja merupakan masa di mana seseorang mengalami perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa pubertas atau masa menjelang dewasa, remaja akan mengalami banyak pengaruh dari luar yang bisa menyebabkan remaja terpengaruhi oleh lingkungan sekitar. Remaja yang tidak bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah-ubah akan melakukan perilaku yang maladaptif, contohnya perilaku agresif yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Teknologi internet saat ini selain untuk mencari informasi, internet juga digunakan sebagai sarana hiburan, yaitu game online. Game online diminati dari segala kalangan usia. Berdasarkan penelitian di Amerika, 70% remaja bermain game online personal komputer dan 65% di antara mereka adalah pemain game online personal komputer yang menetap. Sedangkan di Indonesia, peminat game online terbanyak juga terjadi pada remaja dengan data-data remaja sebanyak 64,45%. Remaja laki-laki dan 47,85% remaja perempuan usia 12-22 tahun yang bermain game online. Game online merupakan permainan game yang dapat diakses oleh banyak pemain dengan jaringan internet. Game online tidak hanya memberikan hiburan tetapi juga memberikan tantangan yang menarik sehingga individu saat bermain game online tidak memperhitungkan waktu demi mencapai kepuasan. Menjadi gamer tidak hanya menjadi penikmat game online tetapi juga dapat menjadi pecandu game online. Kebiasaan yang berulang-ulang dan pengkondisian tertentu dalam tontonan dianggap sebagai pemicu berubahnya perilaku. Sehingga permainan game online yang mengandung unsur kekerasan yang dimainkan mempengaruhi perilaku agresif. Bermain game dengan penggunaan waktu yang terlalu banyak dapat berdampak pada kesehatan, yaitu gangguan pada penglihatan dan gangguan tidur. Aktivitas belajar menjadi terganggu, sedangkan dampak psikologis dari game online yaitu pikiran menjadi terus-menerus memikirkan permainan yang sedang dimainkan, perilaku agresif, dan gangguan interaksi sosial. Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecanduan bermain game online pada remaja yaitu membuat jadwal kegiatan sehari-hari dengan jelas, mulai dari bangun tidur, sekolah, mengerjakan tugas, dan tidur. Rumusan masalah. Apakah ada pengaruh kecanduan bermain game online terhadap perilaku agresif pada remaja? Tujuan penelitian, tujuan umum menganalisis pengaruh kecanduan bermain game online dengan perilaku agresif pada remaja SMKN 1 Toloan. Tujuan khusus, A. Mengidentifikasi tingkat kecanduan bermain game online pada remaja SMKN 1 Toloan. B. Mengidentifikasi perilaku agresif pada remaja di SMK. C. Menganalisis pengaruh kecanduan bermain game online dengan perilaku agresif pada remaja di SMKN 1 Toloan. Manfaat penelitian, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang pengaruh kecanduan bermain game online dengan perilaku agresif pada remaja.
Manfaat praktis yang pertama bagi orang tua, dengan adanya fenomena game online, diharapkan peran serta orang tua dalam membatasi waktu dan mengawasi anak dalam bermain gadget. 2. Bagi sekolah, sekolah diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun metode belajar yang disukai oleh siswa dan kegiatan yang positif sehingga siswa bisa teralihkan dari bermain game online dan lebih fokus belajar. Dan yang ketiga, bagi remaja, dapat digunakan bahan sebagai informasi kepada remaja tentang dampak bermain game online sehingga remaja mengerti bahaya bermain game online. Bab 2, tinjauan pustaka. Definisi remaja. Remaja berasal dari bahasa Latin, yaitu adolescere, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescere seperti yang dipergunakan saat ini mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Remaja diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas 3, yaitu 12-15 tahun sebagai masa remaja awal, 15-18 tahun sebagai masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun sebagai masa remaja akhir. Next. Definisi perilaku agresif. Agresi merupakan satu serangan atau serbuan tindakan permusuhan ditujukan pada seseorang atau benda. Menurut Sadok 2003, bahaya atau pencederaan yang dilakukan oleh perilaku agresif bisa berupa bahaya atau pencederaan fisikal, namun bisa pula berupaya bahaya atau pencederaan non-fisikal. Contohnya yang terjadi sebagai akibat agresif verbal adalah agresif lewat kata-kata tajam yang menyakitkan. Agresif secara tidak langsung menimbulkan bahaya atau pencederaan fisikal adalah pemaksaan, intimidasi, atau penekanan, dan pengucilan atau pengasingan sosial. Menurut Dayakisni dan Hudania 2009, bahwa perilaku agresif merupakan tindakan untuk melukai orang lain. Berdasarkan uraian tersebut bahwa perilaku agresif merupakan suatu tindakan yang dilakukan individu secara sengaja dengan tujuan menyakiti atau melukai individu, baik menyakiti secara fisik maupun verbal. Definisi game online. Adam dan Rawlings 2007 mendefinisikan game online merupakan permainan yang dapat diakses oleh banyak orang, di mana mesin-mesin yang digunakan pemain dihubungkan oleh suatu jaringan internet. Game online adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan LAN atau internet sebagai medianya. Sedangkan menurut Young 2010, game online adalah permainan dengan jaringan di mana interaksi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan, melaksanakan misi, dan meraih nilai tertinggi dalam dunia virtual. Jadi game online merupakan sebuah permainan yang dimainkan dengan sambungan internet melalui jaringan komputer, menggunakan PC atau personal komputer atau konsol game biasa, dan biasanya dimainkan oleh banyak pemain dalam waktu yang bersamaan di mana pemain bisa saling tidak mengenal. Dampak negatif game online, yang pertama masalah sosial, yang kedua masalah komunikasi, mengikis empati, gangguan motorik, gangguan kesehatan, dan dampak positif game online yaitu game online dapat berfungsi sebagai wadah bersosialisasi anak dengan pemain lain. Game online dapat menambah wawasan anak, terutama dalam hal menyusun strategi. Beberapa game juga ada yang memberi kuis tentang pengetahuan umum yang dapat memperkaya wawasan anak. Game online juga dapat berfungsi sebagai media hiburan bagi anak, dan game online juga dapat melatih anak bekerja sama dengan teman atau kelompok. Pengertian kecanduan game online. Kecanduan atau
Tion adalah dalam kamus psikologis diartikan sebagai keadaan yang bergantung secara fisik pada suatu obat bius. Kata kecanduan biasanya digunakan dalam konteks klinis dan diperhalus dengan perilaku berlebihan. Konsep kecanduan dapat diterapkan pada perilaku termasuk kecanduan teknologi informasi. Kecanduan game online merupakan salah satu bentuk kecanduan yang disebabkan oleh teknologi internet atau yang lebih dikenal dengan internet addictive disorder. Internet dapat menyebabkan kecanduan, salah satunya adalah komputer game, addicting, atau berlebihan bermain game. Menurut Adam 2012, komputer dan game adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan remaja masa kini. Bagi kebanyakan anak remaja, bermain game di komputer adalah salah satu kegiatan rutin yang mereka lakukan setiap hari. Sebenarnya tidak masalah selama masih batas. Bab 3, metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan dalam proses penelitian. Pada bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, kerangka kerja, populasi, sampel, dan sampling. Dan identifikasi dan definisi operasional, variabel, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan analisis data, etika penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Kasiran 2014, penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan mendapatkan kesimpulan dengan cara menggunakan data yang berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan dari kesimpulan yang ingin dicapai. 2. Desain penelitian. Desain penelitian merupakan suatu strategi atau tahapan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penutupan penelitian pada seluruh proses penelitian, menurut Nur Salam 2008. Hal tersebut menunjukkan bahwa desain penelitian merupakan gambaran dari langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross-seksional. Menurut Nur Salam 2011, cross-seksional merupakan jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran atau observasi. Data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada satu waktu. Ketiga, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai dari mulainya perumusan masalah sampai dapat ditarik kesimpulan, yang dimulai dari bulan September 2021. Tempat penelitian ini dilakukan di SMKN 1 Toluaan. 4. Populasi, sampel, dan sampling. Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada peneliti adalah seluruh siswa SMKN 1 Toluan kelas 10. Sampel adalah sebagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian siswa SMKN Toluan yang berjumlah 25 siswa dengan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut. Yang pertama, kriteria inklusi: A. Remaja yang bersedia menjadi responden. B. Remaja yang gemar bermain game online dalam waktu lebih dari 5 jam per hari. C. Remaja yang mempunyai perilaku agresif saat bermain game. 2. Kriteria eksklusi. A. Remaja yang tidak bermain game online, yang tidak gemar bermain game online. Yang berikut sampling. Sampling adalah penyeleksi porsi dari populasi untuk mewakili dari populasi. Teknik sampling yang disusun dalam penelitian adalah non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Ada teknik pengumpulan data, yang pertama kuesioner, 2 observasi, 3 dokumentasi. Sekian, terima kasih.